Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tata cara bagaimana mendaftarkan sebagai operator yayasan pada halaman SDM Pusdatin. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara mencari nomor pokok yayasan pendidikan melalui verval yayasan maupun melalui data referensi atau referensi pendidikan. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya mendaftarkan sebagai operator yayasan pada halaman SDM Pusdatin. Ada dua cara ketika kita akan mendaftarkan atau meregistrasi sebagai operator yayasan. Cara pertama yaitu dengan cara kita melakukan registrasi di halaman SDM Pusdatin, ataupun nanti kita bisa juga melakukan registrasi melalui login terlebih dahulu ke halaman SDM Pusdatin untuk mengajukan penambahan penugasan. Mungkin di satuan pendidikan Bapak Ibu atau di yayasan Bapak Ibu, operator yayasannya merangkap sebagai operator satuan pendidikan, maka bisa dilakukan dengan orang yang sama ataupun dengan orang yang berbeda, tapi dengan cara melakukan registrasi yang berbeda. Cara pertama, saya ingin jelaskan cara melakukan registrasi operator yayasan melalui halaman SDM Pusdatin. Nah, sebelumnya untuk diketahui cara mendaftarkannya itu di link sdm.data.kemdikbud.go.id. Seperti ini tampilannya. Di sini ada menu registrasi, kemudian kita tinggal pilih yang yayasan. Kita klik saja yayasan. Nah, kemudian di sini ada pendaftaran anggota yayasan. Tahapannya yang harus kita lakukan adalah mengisi data biodata orang yang bersangkutan. Dan saya pastikan dulu bahwasanya ketika kita mau melakukan pendaftaran sebagai operator yayasan, kita sudah menyiapkan data-data operator yang akan kita jadikan sebagai operator yayasannya, seperti data NIK-nya, kemudian sudah menyiapkan surat tugasnya. Surat tugas di sini adalah surat tugas sebagai operator yayasan. Artinya kalau ditugasi oleh yayasan maka menggunakan kop yayasan dan ditandatangani oleh ketua yayasan dan stempelnya stempel yayasan. Nah, tahap selanjutnya, kenapa tadi saya bilang harus menyiapkan data-data? Karena nanti di sini kita akan menginputkan kode referral. Nah, kode referral di sini dapat diterbitkan oleh admin dinas kabupaten kota setempat. Untuk kode referral itu sendiri ada masa berlakunya, yaitu hanya berlaku kurang lebih hanya 3 jam dari setelah kode referral ini diajukan atau diterbitkan melalui admin dinas pendidikan. Makanya kita sebelum melakukan pendaftaran, kita pastikan data-datanya sudah kita siapkan, termasuk surat tugas sebagai operator yayasan pendidikan. Langkah pertama, kita mengisi NIK-nya terlebih dahulu. NIK yang dicantumkan di sini adalah NIK yang memang terdata pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi jangan menggunakan NIK yang belum terverifikasi oleh Dinas Dukcapil. Nah, apabila NIK tersebut sudah kita input di sini dan kemudian di sini terdapat centang hijau, artinya NIK tersebut sesuai dan belum pernah terdaftar pada halaman SDM Pusdatin. Apabila NIK itu tertulis seperti ini, NIK sudah terdata, artinya NIK ini sudah pernah digunakan atau pernah dilakukan registrasi pada halaman ini. Maka kita harus mengganti operator tersebut dengan yang lain yang belum terdaftar di registrasi SDM Pusdatin ini. Langkah selanjutnya kita bisa mengisi nama sesuai dengan data lengkapnya,
gelar depan boleh diisi, boleh tidak. Yang paling terpenting kita mengisi data-data yang wajib, yaitu yang diberikan tanda bintang merah ini. Kemudian gelar belakang kalau ada, kemudian tempat lahirnya kita isi. Setelah tempat lahir, kemudian kita isi tanggal lahirnya sesuai dengan data yang ada di KK maupun yang ada di NIK. Kemudian jenis kelaminnya, misalkan jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian email. Nah, email akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan. Pastikan email valid dan aktif. Jadi sebelum mendaftarkan, pastikan kita sudah memiliki email yang aktif yang bisa kita buka. Nah, saya yang sudah beberapa kali menyarankan bahwa gunakan email, boleh menggunakan email pribadi operatornya atau menggunakan email dari yayasan. Tapi kalau saya lebih menyarankan menggunakan email yayasan. Jadi ketika nanti pun berganti operatornya dengan yang lain, atau ada sesuatu yang memang tidak bisa dilanjutkan oleh operator yang bersangkutan, bisa dilanjutkan dan bisa dibuka oleh operator yang lainnya atau yang ditunjuk baru. Jadi gunakanlah email aktif, email yayasan. Kemudian nomor telepon si operatornya, kemudian password. Nah, untuk password di sini minimal 8 karakter dan terdiri dari karakter besar dan kecil, angka dan spasial karakter. Ini sudah sesuaikan dengan permintaan yang ada di sini. Jadi jangan merubah atau mengurangi permintaan dari password ini. Kemudian kita melakukan konfirmasi password, mengetik ulang password yang sudah kita input di atas sana. Tahap selanjutnya kita tinggal pilih di sini yayasannya. Kita pilih saja misalkan Kota Bekasi. Klik Kota Bekasi. Kita tunggu, kemudian pilih kecamatannya. Misalkan kita mencari kecamatan Bekasi Utara. Kemudian kita pilih yayasannya. Cari saja di sini mana yayasan yang milik kita yang akan kita daftarkan. Saya mengambil contoh misalkan yayasan Bina Harapanusa atau Yayasan Bakti Patriot Bangsa. Bisa kita klik, kemudian kita menginputkan kode referral. Nah, kode referral ini tadi yang saya jelaskan di awal-awal video bahwa kode referral itu dapat diterbitkan oleh admin dinas kabupaten kota setempat. Jadi kita minta ke admin dinas untuk diajukan kode referral, dan pastikan kode referral itu hanya kurang lebih berlaku hanya 3 jam. Jadi segera lakukan input atau melakukan registrasi pendaftaran di sini sebelum melewati batas waktunya, karena kalau sudah kita melewati maka kode referral tersebut akan expired atau kadaluarsa, maka kita harus meminta mengajukan kode referral yang baru. Setelah itu kita mau mengupload ini surat tugas yang sudah kita siapkan, berkas dalam bentuk PDF, PNG, JPEG atau JPG ukuran maksimal 8 MB. Misalkan kita pilih di sini ada di data sini, kemudian kita ambil saja datanya, kemudian kita lakukan registrasi. Setelah kita melakukan registrasi, pastikan di sini nanti ada notifikasi silakan periksa email Anda. Nah, kalau sudah ada pemberitahuan seperti itu di sini, maka kita membuka email pribadi kita atau email yang sudah kita daftarkan tadi di sini. Kemudian setelah kita buka email akan ada tautan link untuk kita memverifikasi atau mengaktifasi link tersebut. Maka nanti kita bisa mengecek status registrasi kita, apakah diterima ataukah dalam antrian ataukah ditolak. Bisa kita cek di status registrasi di sini. Kita cek saja status registrasi, misalkan kita ketik email yang sudah kita daftarkan. Misalkan saya sudah mendaftarkan email ini, kemudian saya ketik captcha-nya Noma, klik di sini sampai di berwarna hijau, kemudian status. Nah, kalau statusnya seperti ini, akun sudah aktif, silahkan login. Artinya registrasi kita
pendaftaran kita sudah disetujui, maka kita bisa melakukan login di sini. Nah, itu tadi cara pertama kita melakukan registrasi sebagai operator yayasan kalau orangnya berbeda dengan operator satuan pendidikan. Lantas bagaimana kalau di satuan pendidikan itu mau operator satuan pendidikan atau operator lembaga mau mendaftarkan diri sebagai operator yayasan juga? Maka bisa dilakukan dengan cara kita melakukan login terlebih dahulu. Jadi registrasinya itu dengan cara kita terlebih dahulu login di halaman ini. Kita tidak melakukan registrasinya di sini. Kalau orangnya berbeda, maka lakukan registrasinya di tampilan depan sini dan pilih yayasannya. Tapi kalau kita mau melakukan registrasinya atau melakukan pendaftaran dengan orang yang sama, artinya kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun yang sudah pernah kita daftarkan sebelumnya. Contoh, saya login di sini menggunakan akun dari operator lembaga kursus dan pelatihan atau LKP. Kita klik saja di sini ke menu login. Nah, setelah kita berhasil login, di sini ada nama operatornya dan di sini akan tampil nama satuan pendidikannya. Apakah itu LKP, apakah itu KB, TPA, SPS, apakah itu PKBM, apakah itu SD, SMP, SMA maupun satuan pendidikan yang sejenisnya. Jadi kita bisa tahu bahwa kita login sebagai siapa, sebagai satuan pendidikan apa. Contoh di sini sebagai satuan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan. Nah, di menu ini kita juga ada profil, ada pembaruan profil, ada pembaruan password, ada pembaruan email, ada pembaruan foto profil, ada pengajuan tambah penugasan satuan pendidikan. Contoh kita selain sebagai operator di lembaga kursus, kita misalkan juga ditugasi sebagai operator di jenjang TK, SD, SMP maupun SMA, maka kita tinggal pengajuan tambah penugasan di sini. Yang paling utama adalah kita memang sudah diberikan surat tugas oleh satuan pendidikan tersebut, maka disiapkanlah surat tugas bahwa kita ditunjuk sebagai operator di satuan pendidikan tersebut. Seandainya kita juga dipilih juga sebagai operator yayasan, maka di sini ada menu pengajuan tambah penugasan yayasan. Nah, sebelum saya menjelaskan ke sini juga, di sini kita bisa lihat profil karena masih ada satuan pendidikan yang belum melakukan update emailnya. Maka kita klik saja profilnya untuk kita mengetahui. Nah, di sini sebagai contoh nama si operatornya, kemudian NPSN. Nah, di sini emailnya ini sudah berwarna hijau. Artinya email ini sudah terverifikasi. Kalau email ini tanda checklistnya masih berwarna merah, maka tinggal klik saja. Nanti di sini ada tanda, tinggal kita klik, maka akan ada notifikasi ke email tersebut dan kita bisa mengklik tautan tersebut sehingga email yang sudah kita daftarkan berwarna hijau, artinya email tersebut sudah terverifikasi. Nah, kemudian kalau kita ingin merubah, ternyata kita mau mengganti operator yang sudah kita daftarkan, maka kita cukup klik sini, kemudian kita ada pembaruan profil. Nah, kita bisa mengganti operator tersebut di pembaruan profil ini. Kita bisa ganti nicknya, kemudian kita bisa isi namanya, kita ganti, kemudian tempat tanggal lahirnya, jenis kelamin, nomor telepon dan simpan. Maka nanti di sini operatornya akan berubah namanya sesuai dengan apa yang kita lakukan perubahan. Selanjutnya misalkan kita mau melakukan pembaruan password, kita ingin mengganti password, cukup lakukan di sini. Password lamanya, password barunya, konfirmasi password. Di menu selanjutnya di sini ada pembaruan email. Seandainya kita memang ingin mengganti email kita, bahwa email kita sudah tidak aktif dan ingin mengganti email yang baru, maka kita bisa mengganti pembaruan emailnya di sini dengan email yang baru agar kita bisa melakukan login menggunakan email yang baru kita.
Kemudian di sini ada pembaruan foto profil. Kita bisa juga mengupload foto profil kita di sini yang nanti akan tampil pada halaman ini. Jadi ini bisa dipilih fotonya sebagai foto profil. Kemudian ini yang tadi saya bilang, bagaimana caranya apabila orang tersebut orang yang sama di satuan pendidikan diberi tugas juga sebagai operator yayasan. Maka ketika sini kita tinggal pilih aja pengajuan tambah penugasan yayasan. Tinggal kita klik di sini, kita pilih kota kabupatennya, misalkan Kota Bekasi. Kemudian kita klik di sini, pilih kecamatannya, misalkan kita pilih Kecamatan Mustika Jaya. Kemudian kita pilih yayasan. Inilah yayasan-yayasan yang berada di wilayah Kecamatan Mustika Jaya yang sudah memiliki NPWP. Kita tinggal pilih saja di sini yayasan yang kita akan diberi tugas sebagai operatornya. Misalkan di sini kita diberi tugas sebagai operator yayasan Yayasan Faik El Islami Najib misalkan. Kemudian kita klik di sini kode referralnya. Nah, kode referral juga sama tadi seperti kita melakukan registrasi di luar, maka kita harus meminta kode referral ke admin dinasnya. Kemudian mengupload surat tugasnya, kemudian kita ajukan. Untuk mengetahui apakah status kita pengajuan itu disetujui, ditolak, apakah dalam antrian, kita bisa mengeceknya di sini di status pengajuan tambah penugasan. Kita klik saja di sini. Kemudian nanti kalau memang kita sudah misalkan mengajukan, akan tampil di sini nih nomor NPSN atau NPWP-nya, instansinya apa, statusnya apa, apakah disetujui, apakah masih dalam antrian, apakah ditolak. Kalau nanti ditolak akan ada keterangannya kenapa itu ditolak, dan mau tidak mau kita harus mengajukan ulang. Itulah cara tadi mendaftarkan sebagai operator yayasan. Ada dua cara. Yang cara pertama, kita tadi keluar terlebih dahulu dari tanpa kita login apabila orangnya berbeda. Jadi kita login di sana, melakukan registrasi di sana, mendaftarkannya di sana. Tapi kalau seandainya orang itu sama, orang itu sudah menjadi operator di satuan pendidikan atau di yayasan pun yang lain, ingin diberi tugas tambahan sebagai operator yayasan, maka kita cukup login terlebih dahulu dan ke menu sini, ke pengajuan tambah penugasan yayasan. Nah, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya fungsi dari operator yayasan, karena operator yayasan itu memiliki peran penting saat ini ketika mau mendaftarkan guru baru yang belum pernah terdaftar di Dapodik melalui Verval PTK. Itu harus melalui akun operator yayasan melalui Verval PTK, tapi menggunakan akun operator yayasan. Dan operator yayasan saat ini juga mempunyai peran, yaitu mengapprove permohonan operator satuan pendidikan untuk pengajuan NUPTK. Jadi ada fungsi dari operator satuan pendidikan, dan nanti kita juga akan bisa mengecek atau login ke Verval PTK, Verval yayasan seandainya kita ingin memperbaiki data identitas atau kita mau mengupdate di Verval yayasan. Nah, mungkin demikian dulu video pada kali ini, bagaimana cara melakukan pendaftaran sebagai operator yayasan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman. Apabila dalam penyampaiannya saya terlalu cepat dan kurang dipahami, mohon dimaklumi karena saya juga sama-sama belajar. Jadi salam satu data, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.